kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang materi FTTH. Ringkasan secara FTTH 1960 sampai 1970-an awal serat optik, 2 1980-an uji coba komersial, ketiga 1990-an munculnya konsep FTTH, keempat 2000-an FTTH diluncurkan komersial, kelima 2010-an FTTH jadi standar broadband, keenam saat ini globalisasi FTTH. Inilah sejarah FTTH. Jenis-jenis FTTH. 1. Poin multi-poin atau disebut P2P. Serat optik jadi sentral menghubung beberapa pelanggan melalui pembagi optik atau disebut distributor. Biasanya menggunakan teknologi passive optical network atau yang disebut PON seperti GPON atau EPON. 2. Point to point atau yang disebut P2P. Setiap pelanggan memiliki jalur serat optik sendiri yang terhubung langsung ke sentral, biasanya menggunakan teknologi internet. Tujuan FTTH. Tujuan utama FTTH adalah untuk memberikan pengalaman internet yang lebih baik bagi pengguna dengan kecepatan yang lebih tinggi, latensi rendah, dan kapasitas bandwidth yang lebih besar untuk mendukung berbagai aplikasi yang membutuhkan koneksi internet berkualitas. Alat beserta fungsinya. 1. Optical line terminal. Fungsinya mengubah sinyal listrik dari jaringan inti provider menjadi sinyal optik untuk dikirimkan ke pelanggan dan sebaliknya. 2. Optical distribution network membawa sinyal optik dari OLT melalui spoiler hingga ke pelanggan. 3. Splitter optik berfungsi mendistribusikan sinyal optik secara efisien ke banyak pelanggan dalam arsitektur PON. Optical distribution cabinet berfungsi sebagai titik distribusi tempat penyambungan isi kabel feeder dan kabel distribusi dan penempatan splitter. Kelebihan FTTH. 1. Kecepatan tinggi, 2. Koneksi stabil, 3. Kapasitas besar, 4. Latensi rendah, 5. Tahan lama, 6. Nilai properti, 7. Hemat energi. Kekurangan FTTH. 1. Biaya instalasi tinggi, 2. Ketersediaan terbatas, 3. Pemasangan terganggu, 4. Perangkat kompatibel, 5. Peralatan terbatas, 6. Penanganan yang rumit, 7. Biaya perbaikan mahal. Cara kerja FTTH yang pertama, pusat data SP. Data internet dikirimkan dari server penyedia layanan internet ke pusat distribusi yang menggunakan serat optik. Cara kerja yang kedua, sinyal optik. Di pusat distribusi sinyal data diubah menjadi sinyal cahaya oleh perangkat seperti optical line terminal. Sinyal cahaya kemudian dikirimkan melalui kabel serat optik. 3. Cara kerja kabel serat optik. Kabel serat optik mentransmisikan sinyal cahaya ini dengan kecepatan tinggi ke rumah pelanggan. Cara kerja yang keempat, rumah pengguna, di mana pelanggan optical network terminal atau optical network unit menerima sinyal cahaya dan mengubahnya kembali menjadi sinyal listrik yang dapat digunakan oleh perangkat seperti komputer, router, dan lainnya. Cara kerja yang kelima, perangkat pengguna. Sinyal listrik ini kemudian didistribusikan ke perangkat yang terhubung melalui kabel Ethernet atau secara nirkabel melalui router, memungkinkan pengguna untuk mengakses internet. Kesimpulannya, fiber to the home adalah teknologi jaringan fiber optik yang membawa koneksi langsung ke rumah pelanggan. Fiber to the home memiliki arsitektur jaringan yang terdiri dari dua perangkat, yaitu perangkat aktif dan perangkat pasif. Fiber to the home saat ini telah berkembang pesat dan menjadi tulang punggung infrastruktur digital. Fiber to the home memiliki kelemahan, salah satunya adalah pemantauan yang terpusat yang bisa menjadi hambatan jika terjadi masalah pada koneksi. Namun, hal ini juga bisa menjadi peluang untuk perbaikan jika layanan fiber to the home berhenti. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.